Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini sudah pernah kita bahas beberapa kali. Intinya bahwa tidak ada patokan di dalam syariat kita, tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang standar berapa kita harus mengambil keuntungan dari barang yang kita jual. Tidak ada batasannya. Mau berapa persen itu kembali kepada keinginan kita. Hanya saja ketentuan yang dibuat oleh para ulama bilang tidak boleh melebihi harga pasar. Ya, banyak hal yang perlu diperhitungkan kalau melebihi harga pasar. Karena harga pasar itu ditetapkan apalagi oleh penguasa, oleh pemerintah. Itu demi kemaslahatan semuanya. Ya, sehingga tidak hancur-hancuran harga misalnya antara satu dengan yang lain saling bersaing sehingga hancur-hancuran harga. Sehingga pasti ada yang terzalimi, pasti ada yang terugikan di sana. Ya, kemudian untuk menjaga kemaslahatan kebutuhan bagi para konsumen supaya harganya tidak begitu tinggi sehingga tidak mampu untuk dibeli oleh konsumen, padahal barang itu barang yang mungkin sangat dibutuhkan, apalagi kalau sedang langka begitu ya, sehingga tidak ada unsur kezaliman di dalamnya dan hal-hal lain ya, sehingga ada harga pasar yang harus ditaati atau harus diikuti ya. Nah, supaya kita menjaga kemaslahatan tersebut. Ya, kalau memang di sana ada standar harga pasar. Ya. Walaupun begitu, misalnya kalau di sana tidak ada harga standar pasar, tidak ada harga pasar yang standar di situ, ya, seseorang boleh jual berapa saja karena memang harganya sangat bervariasi, maka seseorang tetap mempertimbangkan keuntungannya, jangan sebesar mungkin yang menyulitkan si pembeli, apalagi barang itu barang langka. Jangan dia ambil kesempatan bahwa untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang berbisnis, yang berdagang adalah yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang yang dia itu samahan, orang yang mudah bertoleransi, idza apabila dia menjual, wa idza ishtara, dan demikian pula ketika dia membeli, wa idza qadha, dan demikian pula ketika dia membayar hutangnya. Ya. Jadi menjadi orang yang mempertimbangkan tidak hanya kepentingan dirinya, keuntungan dirinya, tapi juga memberi kemudahan bagi manusia, itu hal yang diajarkan di dalam Islam. Makanya Islam itu di dalam berbisnis pun tidak hanya selalu berpikir tentang keuntungan. Ya. Karena di dalam ajaran Islam, Islam itu di samping seseorang bisa mengambil keuntungan duniawiyah, Islam menawarkan keuntungan yang lebih. Ya. Yaitu ketika dia mau berbuat baik kepada saudaranya, memperhatikan kebutuhan saudaranya, tetap meringankan saudaranya, memudahkan saudaranya, tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan. Itu akan mempunyai nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mendatangkan pahala yang itu lebih menguntungkan dia di akhirat kelak. Yang pahalanya tidak akan bisa dibandingkan dengan keuntungan dunia manapun. Ya, jadi ini yang harus dia pertimbangkan. Kalau alasannya bahwa harganya yang tinggi, keuntungannya yang besar, walaupun sampai melebihi harga pasar, ya, karena kelebihannya akan dia sedekahkan. Kalau dia ingin bersedekah bukan dengan cara seperti itu. Ya. Ini ya wallahu a'lam, mungkin bisa dikategorikan sedekah orang yang pelit ya, atau orang yang pada asalnya mungkin tidak mau sedekah dengan hartanya. Sehingga kenapa dia harus sampai melebihi harga pasar dengan harga jual yang begitu tinggi hanya demi untuk dia sedekah. Ya. Kalau dia ingin sedekah, sedekah saja dari keuntungan yang dia dapatkan. Harta itu barokah insya Allah. Tidak akan kemana, akan Allah tambahi. Ya. Dengan kehendak Allah, Allah akan jaga harta yang kita keluarkan sedekahnya. Allah akan berkahi harta yang kita sedekahkan. Ya. Makanya sedekah yang paling utama justru
bukan ketika seorang lapang dan mudah, seorang punya segalanya. Sedekah yang paling utama itu adalah ketika kita dalam keadaan sehat, pelit, kata Nabi SAW, mengharapkan kaya dan takut miskin. Ya. Dalam keadaan kita sangat rakus terhadap harta, tapi kita mampu sedekah nih. Nah, itu luar biasa nilai sedekahnya, karena kita akan melawan diri kita sendiri dengan sangat luar biasa dengan mengeluarkan sedekah tersebut. Makanya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mungkin kurang bisa mempunyai harta yang banyak, tapi dia mampu tetap bersedekah, itu luar biasa nilainya. Ya. Demikian pula sedekah yang sangat mulia itu ketika seorang sangat mencintai harta yang dia paling suka yang dia sedekahkan. Ya. Habul mal ilaih, cinta harta yang paling dia cintai yang dia keluarkan, itu yang paling utama. Karena dia mengalahkan syahwatnya, mengalahkan hawa nafsunya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Itu nilainya luar biasa. Jadi kalau mau sedekah, ini pembahasan lain yang dia harus mengalahkan dirinya. Ya. Adapun masalah dia berinteraksi dengan orang lain, maka hendaklah dia tetap berusaha memudahkan, ya, kemudian meringankan, menjaga harga pasar itu sangat penting demi kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Nah.